wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa nusalli wa nusallimu ala rasulina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira amma ba'd. أيها الحاضرون كيف حالكم؟ Alhamdulillah bi khair Ustaz. Alhamdulillah bikhair Ustaz. Alhamdulillah. ننتظر تشغيل كاميرا. ننتظر تشغيلكم كاميرا. نعم. طيب. Enam. Yang ada kegiatan nyiapin persiapan anak-anak sekolah yang nggak bisa untuk diundurkan, silahkan, nggak apa-apa dinonaktifkan kameranya. Masya Allah. Afwan, kamera saya sedang bermasalah, Masya Allah. Allah yufarij hammak, Masya Allah. نعم. طيب نبدأ بقراءة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أسأل بقراءة سورة الفاتحة. أبي عيسى محمد بن عيسى بن صالح الترمذي ومحمد بن الرحمن بن عبد الرحيم عبد مبارك فوري. نعم. Taib, alhamdulillah berarti kita sudah mempelajari bagian hadis sahih, definisinya apa, contohnya seperti apa. Hadis hasan, definisi dan contohnya seperti apa. Kemudian yang digabungkan hasan sahih, ya, seperti apa. Kemudian hasan gharib, diantaranya adalah hadis dhaif juga, ya, hasan gharib. Kebanyakan, tapi kan perlu diteliti ulang, ya, perlu diteliti ulang. Hasan gharib kebanyakan yang kita pelajari kemarin itu berkaitan dengan hadis yang lemah, hadis yang mu'allal, ya, dijelaskan sisi kedhaifannya dan dijelaskan sisi ilalnya, ya, oleh Imam Tirmidzi. Nah, kemudian sisa berarti kita nanti mempelajari tentang ilalnya. Nah, ilalnya nanti kita pelajari dalam penyusunan. Nah, untuk pembahasan kali ini karena berkaitan dengan 14 fan yang akan kita pelajari dalam Sunan At-Tirmidzi. Nah, ya di antaranya adalah kita akan mempelajari ikhtilaf al-fuqaha. Ya, perbedaan pendapat para ahli fikih yang berkaitan dengan hadis yang Imam Tirmidzi cantumkan, ya. Nah, ini menarik sebetulnya. Jadi waktu kita ngaji kitab ini, guru kami Syekh Saleh Al-Utsaimin beliau mengatakan bagi mereka yang terlalu ta'assub dengan madhab masing-masing, ya, maksudnya ta'assubnya berlebihan gitu, sehingga menganggap orang lain itu salah karena ini kan fikih ini dhonni bukan qat'i kan. Sehingga dalam furu'iyah menganggap orang lain salah, hendaknya
mereka membaca Sunan Tirmidzi satu kali saja, satu kali. Tapi membacanya ini diperuntukkan bagi orang Arab dan pelajar ya, bukan bukan mereka yang bukan orang Arab sehingga tidak memahami isi Sunan Tirmidzi itu apa gitu. Nah, bagi mereka pelajar hadis, kemudian Arab ya, ataupun mereka pelajar dan menguasai bahasa Arab, hendaknya membaca Sunan Tirmidzi sekali saja, sekali, seumur hidup sekali. Nah, kita pun demikian ya, maksudnya seumur hidup itu sekali. Jadi jangan sampai yang belajar di Khadimus Sunnah hanya belajar, kita nggak pernah hatam Sunan Tirmidzi. Semua yang belajar di Khadimus Sunnah nggak pernah hatam Sunan Tirmidzi. Jadi tidak boleh mengklaim bahwasanya kita sudah belajar Sunan Tirmidzi, enggak. Yang kita pelajari ba'd ya, tabaid min Sunan Tirmidzi. Sebagian daripada Sunan At-Tirmidzi ya, sebagian. Nah, jadi minimalnya kita membaca Sunan Tirmidzi sekali seumur hidup. Nah, kita pelajari itu perbedaan fikih, perbedaan pendapat antara ulama berkaitan dengan hadis yang dipelajari atau dicantumkan oleh Imam At-Tirmidzi ya. Nah, di sini kalau Imam Tirmidzi mencantumkan pendapat-pendapat mereka, sehingga apa? Sehingga kita bisa toleran. Oh, mereka punya pendapat ini karena kefahaman mereka dalam hadis ini seperti ini. Sandaran kekuatan mereka selain dalam Sunan Tirmidzi dalam yang lain seperti ini, gitu. Sehingga lebih toleran kita dalam menyingkapi perbedaan, ya. Baik. Yang ada di Bandung mungkin bisa gabung ngajinya offline. Kita ngaji offline dari awal Sunan Tirmidzi di Margahayu ya, di Margahayu di Masjid Amani dari maghrib sampai pukul 9 ya. Taib. Kita buka halaman 153 dulu lah. Halaman 153 hadis nomor 153. Sebentar, mana tadi ini? Taib. Share screen. Dua 8-nya kita lewat dulu, masuknya ke 153 ya. 153 dengan 154. Nah, saya tampilkan di layar. Tapi alangkah bagusnya kalau membacanya di kitabnya ya, kita masing-masing. 153. 153 bab maja'a fit taglisi bil fajri ya. Toib. Berarti sekarang kesempatan kali ini saya minta bacanya dari saya aja. Dari saya. Kita baca 5 adab membaca kitab terlebih dahulu ya, sesudah itu baru enaknya gini aja, misalnya biar satu suara dulu ya. Ya nanti antum membaca di rumah ataupun ketika mengajar, nah membacanya sama seperti apa yang saya baca. Tapi kita baca sama-sama, walaupun mikrofonnya nggak usah diaktifkan, ya tapi membacanya sama-sama agar yang dibaca di satu macam kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir li masyayikhina atau li ustadina wa li walidayhi wa li masyaikhihi wa liman ajazahu ila muntaha isnadihi. Qala al-musannifu al-imam Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibni Saurah At-Tirmidzi
rahimahullahu ta'ala fi kitabih Sunan Tirmidzi atau Al-Jami' Al-Kabir. Baik. Silakan untuk baca hadisnya mulai dari Akhi Rizky Bahtiar. Ya, silakan dibaca. 153 ya, 153. Afwan, sebentar. Kemarin yang dapat kitab Sunan Tirmidzi free, nanti sekalian tanya ke Ustadz Silmi ya. Ustadz, yang pesanan Ustadz Miftah, kitabnya sudah ready atau belum ya? Maksudnya takut saya lupa juga ya. Yang dapat 2 orang kemarin yang dapat Sunan Tirmidzi free, nanti kontak Ustadz Silmi, Ustadz, kitabnya sudah ready atau belum? Ini alamat saya begini-begini. Dari Ustadz Miftah, itu aja ya. Taib. Silakan Kang Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Qutaibah an Malik ibni Anas qala wa hadatsana al-Ansariyu hadatsana Ma'nun hadatsana Malik an Yahya ibni Sa'id an Amrah an Aisyah qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli subha fayansarifu an-nisa'u qala ansariyu fayamurun nisa'u mutalaffifati bimurutihinna ma yu'rafna minal ghalasi wa qala Qutaibah mutalaffiat qala wa fi babi an ibni Umar wa Anas wa Qailata binti Mahramah qala Abu Isa hadisu Aisyah hadisun hasan sahih wa qad rawahu Zuhriyu an Urwah an Aisyah nahwa wa huwa alladhi ikhtarahu ghairu wahidin min ahlil ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam minhu Abu Bakrin wa Umar wa man ba'dahum minat tabi'ina wa bihi yaqulu Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq yastahibbuna taglisa bisolati fajri. Nah, jazakallah khair. Saya minta satu lagi ya, hadis yang sama untuk dibaca. Akhi Teguh Andrian. Fadol. Hadisnya yang sama yang dibaca. Hadis nomor 153 ya. Ustaz. Ya. Bismillah. Pakai 5 adab Ustaz? Udah, enggak usah. Langsung. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qutaibah an Malik bin Anas wa haddatsana al-Ansari qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malikun an Yahya bin Sa'id an Amrata an Aisyata qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli subha fayansarifun nisa'u qala al-ansariyu fayamurrun nisa'u mutalaffifatin bimurutihinna ma yu'rafna minal ghalasi wa qala Qutaibah mutalaffiatin wa fil babi an ibni Umar wa Anasin wa Qailata binati Mahramata hadithu Aisyata hadithun hasanun sahihun wa huwa alladhi ikhtarahu ghairu wahidin min ahli ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam minhum Abu Bakrin wa Umaru wa man ba'dahum minat tabi'ina wa bihi yaqulu Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa yastahibbuna
التكليس بصلاة الفجر. Nah, jazakumullah khair. Taib. Di sini kita lihat bab maja fi taglisi bil fajri. Bab tentang sholat subuh itu ketika waktu masih gelap. Berarti awal waktu, ya. Yang ditampilkan di sini saya baca ulang ya. Qala haddatsana Qutaibah an Malik bin Anasin qala wa haddatsana Ansari qala haddatsana Man qala haddatsana Malikun an Yahya bin Sa'id an Amratan Aisyah radhiyallahu anha wa rahimahumullahu taala anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli subha fayansarifun nisa'u qala al-ansari fayamurun nisa'u mutalaffifatin bi murutihinna ma yu'rafna minal ghalasi wa qala Qutaibatu mutalaffiat. Hadisnya itu. Taib. Di kitab antum, cetakan antum. Ada hak dalam kurung enggak setelah Malik bin Anas yang pertama? Ada Ustaz. Ada Ustaz. Anda. Nah, itu kenapa enggak dibaca tadi yang baca? Ya. Jadi hak itu adalah tahwil, memindahkan sanad. Jadi hadis ini punya dua sanadnya. Tapi karena porosnya sama di Imam Malik bin Anas, maka menggunakan tahwil. Nah, di sini Qutaibah Malik bin Anas ada tahwil. Saya punya sanad jalan yang kedua. Dari mana? Dari Ansari, dari Ma'an, dari Malik. Jalan yang pertama ke Imam Malik perlu satu perantara. Jalan yang kedua ke Imam Malik perlu dua perantara. Oke. Jalan yang pertama Imam Tirmidzi, perantara ke Imam Malik cuma satu, yaitu Qutaibah. Jalan yang kedua, perantara dari Imam Tirmidzi ke Imam Malik dua perantara, yaitu Ansari, kemudian Ma'an, baru Imam Malik. Ya. Taib. Di sini Qutaibah Ibnu Sa'id. Qaidahnya Qutaibah ini tafarroda bismihi. Ya. Jadi tafarrud menyendiri rawi hadis yang bernama Qutaibah dalam kutubus sitah ya. Saya bicara kaidah ini bisa dalam kutubus sitah. Nah, khusus dalam Sunan Tirmidzi. Kalau umumnya dalam kutubus sitah, ya umumnya kutubus sitah. Jadi kalau kita pelajari nanti kutubus sitah, kaidah-kaidah yang saya terapkan di Sunan Tirmidzi bisa antum semua terapkan di mana di pembacaan kutubus sitah. Nah, Qutaibah ini tafarroda bismihi Qutaibah, ismu Qutaibah Ibnu Sa'id Al-Thaqafi. Ya, Tabaqah ke-10. Tabaqah ke-10. Coba kalau saya tanya, Tabaqah 10 Akhi Muhammad Nabib. Siapa Tabaqah 10? Definisinya? Kibar muridnya tabi'in Ustaz. Naam. Kibarul akhidina an tabail atba. Jazakallah khair. Ahsantum. Nah, Tabaqah 10 sikoh. Nah, selanjutnya Malik bin Anas mustafid. Ya, kesikotannya, keadilannya, kedobitannya mustafid. Ya, udah masyhur. Malik bin Anas Tabaqah 7. Tabaqah 7. Coba kita ke ibu-ibu nih. Ke ibu-ibu. Wah, ibu-ibu udah siap-siap nih semua nih. Nanti kalau pas saya tanya lagi masak, kasih tahu aja ya. Ibu-ibu. Ibu Nur Jannah Zain. Tabaqah 7. Siapa Tabaqah 7? Lagi mempersiapkan buat anak-anak. Ibu Nailah, Tabaqah 7. Iya, tadi belum kedengaran, Bu.
Ibu Naila. Oh, terputus-putus. Tolak 7 kibar tabi'in. Taib. Ahsanti. Kibar tabiut tabiin. Kelas. Taib kibar tabiut tabiin. 7, 8, 9. Tabiut tabiin. 7, 8, 9. Taib. Tahwil. Jadi sebutin. Ada yang mengatakan menyebutnya tahwil. Bacanya gini. Hadatsana Qutaibah tuh an Malik bin Anasin tahwil. Gitu. Baru kola lagi. Ya kenapa? Karena jangan sampai di sini masuknya ke Imam Malik bin Anas, makanya harus tahwil. Kalau enggak, kan saya bilang di balik sigot atau lafadz akhbarona dengan hadatsana itu ada kata kola yang tersimpan dan harus diucapkan atau wajib diucapkan. Di balik lafadz hadatsana dengan akhbarona ada kola mahdzuf. Ada kola mahdzuf. Nah, kalau kita bilang di sini kan ada hadatsana di sini, berarti ada kolanya. Ya. Kalau kita sebutkan ada kola, kolanya berarti kan kepada siapa domirnya kembalinya? Kepada yang barusan kita sebutkan namanya. Yang barusan kita sebutkan namanya siapa? Malik bin Anas. Loh, gimana ceritanya Imam Malik bin Anas langsung ke Ansori Tabaqah 10, Tabaqah 7 meriwayatkan kalau Tabaqah 10. Yang ada maksudnya Tabaqah 7 mengambil riwayat dari Tabaqah 10. Gimana ceritanya kejauhan banget dari Tabaqah 10. Yang ada Tabaqah 7 ngambil dari Tabaqah 7, ngambil dari Tabaqah 8 oke lah, ngambil dari Tabaqah 3 itu lebih makul. Ngambil dari Tabaqah 2 oke, gitu kan. Nah, ini ke Tabaqah 10. Nah, jadi kalimat tahwilnya itu atau harus disebutkan sehingga orang yang membaca atau mendengar sanad hadis dia akan paham. Oh, ini tahwil. Sanadnya kembali ke pertama dari musannif kitab. Kalau tahwil berarti ke musannif kitab. Qala wa haddatsana Ansori. Oh, berarti Imam Tirmidzi mendapat riwayat hadis ini dari jalan yang lain dari Ansori. Ya makanya disebutkan sehingga orang yang dengar jadi paham. Ini fikih membaca hadis. Ini kitab ini belum ada yang buat. Wallahu alam ya, kata Syekh Utsaimin. Kata Syekh Utsaimin belum ada yang membuat kitab tentang fikih membaca hadis. Sehingga kalau orang belajar hadis dari selain mereka yang sibuk dalam hadis ya baca hadisnya murokbal juga. Acak-acakan hadisnya. Jadi kalau hadatsana an Malik bin Anas wa hadatsana Ansori qala hadatsana atau yang tersembunyikan kolanya langsung hadatsana gitu kan. Seperti demikian. Nah, sekarang kita bicara Ansori. Bicara Ansori. Ini kaidah-kaidah ini ditulis ya. Ditulis. Ansori. Ansori ini dalam Kutubus Sittah ini ada 2. 1 Ansori gurunya Imam Tirmidzi. 2 Ansori gurunya Imam Bukhari. Gurunya Imam Tirmidzi Ansori. Jadi jangan sampai yang membaca hadis mengira dalam Kutubus Sittah atau dalam Sunan Tirmidzi Ansori ketika Imam Bukhari mengatakan nih gini, Imam Tirmidzi ngambil riwayat dari Imam Bukhari ya. Hadatsana Muhammad misal, Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Taib. Qala hadatsana al-Ansari. 1 ya, tuh. Atau kata Imam Tirmidzi hadatsana al-Ansari. Wah, ini ternyata jalannya sama dari Ansori yang sama. Kenapa? Karena nisbatnya sama-sama Ansori. Enggak, beda. Makanya kita belajar kaidah rawi ini. Kenapa? Karena orangnya berbeda. Ansori, gurunya Imam Tirmidzi, langsung dari Imam Tirmidzi ke atas Ansori, itu namanya Ishaq bin Musa. Ishaq bin Musa. Nah, Ansori,
gurunya Imam Bukhari, berarti dari Imam Bukhari atasnya langsung Ansori. Kalau nanti belajar Sahih Bukharinya, pas sampai ke Sahih Bukhari, ketika membaca, ini ya, antum itu satu semester sistemnya ini bagus, sistem Bukhari Musnad itu bagus. Satu semester itu hanya satu kitab yang dipelajari. Yang saya harapkan itu target kalian semua satu semester itu bisa hatam baca sendiri. Bisa hatam baca sendiri. Nah, satu semester kita taruhlah 5 bulan lah. Ya 5 kali 30 lah gitu kan. 5 kali 30 150 ya. Ya 150 hari. 150 hari. Nah, kalian bagi itu. Jumlah di Sunan Tirmidzi ada berapa? Dibagi 150. Jadi setiap harinya ada kadar, taruhlah kadar sunnah muakkad kalau nggak mau wajib. Kadar membacanya berapa hadis tuh. Sehingga kalian selesai mata pelajaran ya, Sunan Tirmidzi, materi inti yang saya sampaikan, kitab hadisnya sudah kalian hatamkan. Sehingga nanti ketika naik tahun depan ke semester selanjutnya ke Sunan Abu Daud. Sunan Abu Daud udah fokus Sunan Abu Daud. Fokus, hatamkan juga. Saya Muslim, hatamkan juga. Saya Bukhari, hatamkan juga. Itu fokus seperti demikian. Nah, itu bisa diterapkan kaidah-kaidah ini. Nah, nanti kalau sampai kepada saya Bukhari, atasnya Imam Bukhari mengatakan haddatsanal Ansari, nah berarti oh ini Ishaq bin Musa nih. Salah. Ishaq bin Musa itu Syekhut Tirmidzi, gurunya Imam Tirmidzi. Gurunya Imam Bukhari Muhammad bin Abdullah bin Musanna. Muhammad bin Abdullah bin Musanna. Ya, Ansari. Dah. Ansari ini tabaqah 10. Sikoh. Kemudian Ma'an. Ma'an juga tabaqah 10. Tabaqah 10 ngambil ke tabaqah 10. Ya, Ma'an. Nah, Ma'an dalam Sunan Tirmidzi atau saya kira dalam Kutubus Sittah juga ya. Jadi kalau guru saya mengatakan saya mendapatkan ini bukan dari buku juga. Saya mendapatkan ini dari guru saya. Saya mendapatkan ini dari guru saya. Dari pelajaran Kutubus Sittah yang saya pelajari dari guru saya sering bicara ini. Saya tulis. Nah, jadilah buku Al-Bayan. Jadilah buku Al-Bayan. Rangkuman nggak semuanya sih, karena saya targetnya kan untuk santri-santri di Putri, ya santri Darul Hadis Putri di Pasir Impun. Jadi saya hanya tuliskan 125 rawi saja. Yang mudah, yang targetnya itu dihafal. Jadi selama setahun itu 125 rawi, kaidahnya itu dihafal oleh mereka. Itu targetnya. Nah, kalau Khadimus Sunnah mungkin bisa saya tingkatin jadi 250. Ya. Lebih kuat seperti dalam menghafal rawi gitu. Nah, ini untuk putri jadi 125 rawi ya. Taib. Selanjutnya, Ma'an ini kalau guru saya mengatakan ini tafarud dalam Sunan Tirmidzi. Tafarud tapi dalam Sunan Tirmidzi Ma'an. Kok nggak ada binnya Ustadz? Ya makanya tafarud nggak ada binnya. Karena kemungkinannya cuma satu. Kutaibah nggak ada binnya. Karena kemungkinannya cuma satu. Ya, Kutaibah bin Sa'id. Ma'an kemungkinan cuma satu. Ma'an bin Isa. Ma'an bin Isa. Ya. Tapi kalau menurut saya sih, saya ngajar di mana Sunan Tirmidzi, ngajar di Sahih Muslim juga, ngajar di Abu Daud juga gitu kan 3. Ngajar Nasai juga 4. Yang belum saya ajar, saya ngajar di Ibnu Majah juga. Ya, ngajar di Ibnu Majah juga. Ma'an itu yang saya tahu memang Ma'an bin Isa. Ya, berarti di Kutubus Sittah mungkin sebatas yang saya pelajari itu ternyata tafarudnya dalam Kutubus Sittah. Namanya Ma'an bin Isa. Taib. Malik bin Anas. Malik bin Anas sama tabaqah 7 tadi. Ya, tabaqah 7. Ma'an tadi tabaqah 10 ya, Sikoh. Imam Malik tabaqah 7, Sikoh. Yahya bin Sa'id. Nah, Yahya bin Sa'id di sini ada 2 Yahya bin Sa'id. Ada 2 Yahya bin Sa'id. 1 dekat musonif kitab,
2 jauh dari musonif kitab. Dekat dengan musonif kitab jaraknya misalkan 1 ke Yahya bin Sa'id. Kalau jauh seperti ini, 1, 2, 3, 3 jaraknya ke Yahya bin Sa'id. Kalau dekat dengan musonif kitab, berarti Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Kalau dekat dengan musonif kitab, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, tabuk ke-9. Kalau jauh dari musonif kitab, Yahya bin Sa'idnya berarti Ansori, tabuk ke-5. Tabuk ke-5. Ya. Taib, Yahya bin Sa'id tabuk ke-5 sikoh juga. Amroh, ya. Amroh tabuk ke-3 sikoh, ya. Amroh tabuk ke-3 sikoh. Taib. Saya minta Taib, akhi Zaki. Tabuk ke-3 man huwa. Definisi tabuk ke-3 akhi Zaki Azhar. Mikrofonnya belum aktif. Nah, Gak lu. Atau bapak 3 itu lupa. Kalau begitu saya minta akhi ini Muhammad Jordan ya. Akhi Jordan. Tabuk ke-3 siapa tabuk ke-3? Pas juga akhi Irfan Helmi. Tabuk ke-3 siapa kata tabuk ke-3? Definisinya tabuk ke-3 apa? Sahabat kecil, Ustaz. Nope. Bukan. Kurang tepat. Dibuka sebetulnya. Pari rimbonnya dibuka lagi nggak apa-apa. Akhi Fahmi. Tabuk ke-3. Tabuk ke-3. Saya sudah jelaskan di bagan juga ya. Kita beralih ke ibu-ibu nih. Ibu Emma. Tabuk ke-3. Usto tabi'in, Ustaz. Usto tabi'in. Jazakallah khair. Pertengahan daripada tabi'in. Ya. Banyak riwayat dari sahabatnya, tapi ada juga riwayat dari tabaqah 2 kibarut tabi'in ya. Taib. Amrah tabaqah 3 ke Aisyah tabaqah 1 radhiyallahu ta'ala anha ya. Bunda Aisyah berkata, "In kana Rasulullah SAW la yusalli subha fa yansharifun nisa." Rasulullah SAW di sini kalau sholat subuh kemudian wanita yang ikut sholat subuh fayan sorif itu pergi ya, pergi meninggalkan masjid ya, karena ini di sini wanita juga ikut melaksanakan sholat berjamaah subuh di Masjid Nabawi ya. Qala Ansari, kata Ansari tambahan di sini, fayamurun nisa'u mutalafifatin bimurutihinna. Nah, ibu-ibu tuh lewat ya, lewat sapnya laki-laki mungkin ya, bagian pinggir sampai ke pintu keluar. Bimurutihinna mutalafifatin, menutup badan mereka, bimurutihinna dengan kain-kain mereka.
ma yu'rafna minal ghalasi, nggak dikenali. Kenapa? Karena golas, karena masih gelap. Ya, karena masih gelap. Qala Qutaibah mutalafiat. Kurang lebih sama ya, mutalafiat. Nah, di sini minnya ta'liliyah. Kenapa mereka nggak dikenali satu-satunya? Ini kan lewat terus di depan apa? Depan sahabat yang lain. Nggak bisa dikenali. Kenapa? Karena gelap. Karena gelap. Jadi minnya itu sebab li ajlil ghalasi, li ajlil ghalasi. Dalam Tuhfatul Ahwadhi qala al-Hafiz fi Fathil Bari qala Dawudi ma'nahu la yu'rafna an anisaun amrijalun. Enggak dikenal itu ini apa laki-laki atau perempuan ya? Ya, karena saking gelapnya enggak dikenal itu ini laki-laki atau ini perempuan. Ya. Nah, la yadhalu lira'i ilal ashbahu khosatan. Jadi nggak dikenal oleh mereka yang melihatnya. La yurafu yu ayanuhunna, nggak dikenal ainnya siapa. Maksudnya ini kan sahabat kenal lah, tinggal apalagi di Masjid Nabawi yang sholat sekitar Masjid Nabawi berarti sekitar Madinah. Madinah sekarang itu Madinah di zaman Nabi itu dalam Madinah yang sekarang dibatasi dengan pagar Masjid Nabawi, gerbang Masjid Nabawi. Itu adalah Madinah di zaman Nabi SAW. Ya. Nah, jadi yang sholat di situ ya orang-orang situ, orang Madinah tuh. Pasti kan dikenal. Orang-orang situ juga, ya orang komplek lah, komplek Madinah gitu. Nah, cuman ini siapa-siapanya nggak dikenal karena gelap, ya. Fala yufroku baina Khadijah wa Zainab. Ya, nggak bisa dikenal mana Khadijah mana Zainab. Kenapa? Karena gelap, ya. Wadha'afahu An-Nawawi bi anna mutalafifat fi nahari la tu'rafu ainuha fala yabqa fil kalami faidah. Dah. Di sini kemudian nah, wala mu'aradata baina hadza wa baina hadis Abi Barzah. Ada hadis Abu Barzah, apakah bertentangan dengan ini atau tidak? Anaukana yansarifu minas sholati. Abu Barzah itu pergi ya setelah selesai sholat. Kapan hinaya rifurujulu jadi sahu. Jadi pergi setelah sholat itu Abu Barzah ketika orang mengetahui orang yang duduk di dekatnya. Lianna hadza ikhbarun an ru'yatil mutalafiati ala bu'din. Nah, ini kok bisa dikenal? Golas tapi kok bisa dikenal? Gitu kan? Ya, kan tadi mutalafiat yang tadi dalam hadisnya Bunda Aisyah itu kan melihatnya kan jarak jauh. Kan perempuan yang meriwayatkan ini Bunda Aisyah nih. Yang meriwayatkan Bunda Aisyah. Nah, jadi ketika pergi nggak bisa dikenal tuh karena dari jarak jauh kan ketika jalannya. Ketika berjalan jarak jauh nggak dikenal ini laki-laki atau perempuan karena gelapnya saat itu. Nah, kalau Abu Barzah kenapa? Karena dia bukan Nisa yang sorif, bukan Nisa tadi yang jalan menuju pintu keluar, bukan. Kalau Abu Barzah riwayatnya orang yang di dekatnya bisa dikenal. Ya iyalah berarti an-qarib, berarti dia bisa melihatnya dari jarak dekat. Walaupun segelap apapun ya dia bisa tahu lah dari suaranya kah atau dari apa gitu kan. Wadzalika ikhban an ru'yatil jalis. Jadi nggak ada mu'aradhah, nggak ada pertentangan. Abu Barzah meriwayatkan hadisnya melihat orang yang dekat dengan dia, sementara Bunda Aisyah meriwayatkan hadis adalah orang-orang atau wanita-wanita yang jauh dari pandangan, bukan orang yang dekat, ya. Taib, kita lihat dulu wa fil babi an Ibnu Umar wa Anas wa Qailah bintu Makhramah. Ada yang menguatkan hadis ini? Penguat hadis ini ada riwayat Ibnu Umar. Ini riwayatnya Bunda Aisyah ya. Kita lihat riwayat sahabat yang lain. Ada riwayat Ibnu Umar, ada riwayat Anas bin Malik, ada riwayat Qailah binti Makhramah, ada 3. Amma hadithu Ibnu Umar, adapun hadisnya Ibnu Umar, fa akhrajahu Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Baik.
Di sini ada nggak? Nggak ada di Sunan Tirmidzi. Ya, adanya di Ibnu Majah. Kemudian selanjutnya riwayat itunya riwayat Anasnya sebelah mana nih? Riwayat Anas. Adapun riwayat Anas fa akhrajahul Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan lafaz Nah, ini beda nih. Jadi kalau kita dalam Sunan Tirmidzi tidak mesti dengan lafaz yang semakna dengan ini, enggak. Kejadiannya bisa berbeda. Tapi hukumnya sama. Contoh gini. Tentang apa? Tentang sholat ya, sholat subuh di Golas. Di sini dalam Sahih Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Tsabitin tasahara. Falamma faragha min surihima qama an-nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ila salati. Faqala li Anasin kam kana baina faragihima min surihima wa dukhulu umma fi salati qala qadra ma yaqra rajulu 50 ayatan. Nah, sini. Jadi Zaid bin Tsabit dengan Nabi SAW nih sahur. Ya. Setelah selesai sahur, maka Nabi SAW pergi untuk sholat. Setelah selesai sahur, Nabi SAW pergi untuk sholat. Nah, ditanya jarak antara sahur sampai masuk waktu sholat itu berapa? Berapa itu jaraknya? Ya susah kalau berapa jamnya, karena jamnya nggak ada hitungan di zaman itu ya. Nah, kata Anas bin Malik, qadra ma yaqra rajul 50 ayah. Jadi kadarnya itu seperti jarak seseorang membaca 50 ayat daripada Al-Quran. Baru masuk waktu sholat. Dan Nabi SAW pergi untuk sholat. Berarti awal waktu. Berarti golas di sini adalah awal waktu. Ya. Kemudian nama hadis Uqailah binti Makramah fal yanzur man akhrajahu. Naib. Hadis Aisyah, hadis Hasan sahih. Hadis Aisyah ini adalah hadis Hasan sahih. Udah jelas ya. Kita lihat lagi. Qutaibah sikoh, Malik bin Anas sikoh, Ansori sikoh, Ma'an bin Isa sikoh, Malik bin Anas sikoh, Yahya bin Said al-Ansori sikoh, Amroh sikoh. Semuanya sikoh semua. Ketika dihukumi Hasan sahih oleh Imam Tirmidzi ya udah khair, ya jelas. Nah, cuman di sini ya sama ya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan lafaz yang sama ya, 578. Imam Muslim juga 654. Saya kira udah jelas kalau takhrij sampai kepada dua kitab tersebut udah selesai, nggak usah disebutin takhrij yang lainnya juga nggak jadi masalah karena posisi mereka berdua itu ada di tingkatan paling atas maratibus sahih. Ya, maratibus sahih. Nah, selesai hukum hadisnya. Hasan sahih seperti mana yang sudah kita pelajari. Coba kalau saya tanya, menurut Ibnu Rajab yang namanya Hasan sahih itu apa? Menurut Ibnu Rajab, definisi Hasan sahih apa? Ya. Kang Wahyu Hidayat, coba. Menurut Ibnu Rajab, yang saya minta menurut Ibnu Rajab, bukan menurut Ibnu Hajar. Hasan sahih itu apa? Kurang tahu Ustaz. Ya, kurang tahu. Bukan berarti belum saya sampaikan ya, tapi belum ditulis atau belum dibaca. Baik. Siapa lagi? Buka buku sebetulnya nggak jadi masalah sih, nggak pernah mempermasalahkan buka buku. Walaupun saya ketika diajar nggak boleh buka buku, ya nggak boleh buka buku. Mungkin nanti akan belajar ke Ustadz Nanang ya. Nah, waktu itu saya belajar ke Ustadz Nanang itu, yang saya pelajari apa waktu itu? Kita ngaji itu pertama tuh Nukhbatul Fikar, tentang Nuzhatun Nadhor, sama Manhalul Latif. Dua usul hadis saya pelajari dalam satu waktu. Dan belajarnya ke rumah beliau.
Jadi kita di pondok waktu itu di Dago. Harus belajar ke Soekarno-Hatta. Dari Dago, Bandung Utara ke Bandung kotanya. Dan subuh tuh harus ada di masjid beliau. Subuh di masjid beliau. Nah, banyaklah kejadiannya. Di antara kejadiannya. Kita ngaji ini. Bab apa saya lupa lagi. Bab Aziz atau apa. Bab Aziz mungkin ya. Bab Aziz. Halaman pertama lancar. Halaman kedua tuh. Pas halaman kedua ditanya tentang yang tadi dipelajari di halaman yang pertama. Kan otomatis saya buka dong bukunya ya. Saya buka halamannya. Kenapa dibuka? Ayo. Tutup. Masa pelajaran yang tadi aja udah lupa? Gimana pelajaran yang minggu kemarin? Gimana pelajaran bulan kemarin? Gimana pelajaran yang tahun kemarin? Yang tadi dipelajari aja udah lupa. Coba, gimana? Definisi A, B, C, D-nya. Waduh, saya nggak nyiapin itu. Gimana akhirnya? Bubar majelisnya. Selesai. Ngaji cuma 2-3 menit aja. Yang harusnya jatah kita 1 jam untuk ngaji. Bubar. Karena apa? Yang halaman tadi nggak tahu. Nah, setelah itu kita ngaji, kita usahakan setiap kita ngaji itu bisa dihafalkan. Minimalnya ingatlah semakna walaupun gak persis lafaz, semakna gitu. Nah, tapi di kelas lain, di kelasnya Anis Thohir gitu kan, santri nggak apa-apa. Ketika di Madinah, Fulan, apa definisi bla bla bla? Ketika kita belajar Muqaddimah Ibnu Shalah, dibuka nggak apa-apa. Tapi sebagian pelajar memang dihafal beneran. Pelajaran yang minggu kemarin itu dihafal betulan. Jadi ketika ditanya nggak buka buku sama sekali. Ada yang buka buku? Ada. Ya, karena nggak wajib hafal. Yang penting tahu posisinya di mana. Nah, makanya Hasan Sahih apa nih? Kembali ke Hasan Sahih. Kang Teguh. Kang Teguh. Hasan Sahih menurut Ibnu Rajab. Hasan Sahih adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau dikeluarkan oleh Imam Bukhari saja atau Imam Muslim saja, atau dikeluarkan oleh hadis sahih dari imam yang lain. Oke. 70%. 70%. Jadi hukum hadisnya sahih itu dulu dong. Di Hasan Sahih itu ini adalah istilah khusus Imam Tirmidzi akan kesahihan hadis. Paling banyak hadis ini bisa kita temukan di mana? Muttafaq alaih Bukhari Muslim, atau di Bukhari aja, atau di Muslim aja, atau syarat Bukhari Muslim, atau syarat Muslim, atau hadisnya sahih berdasarkan syarat imam yang lain. Taib, jazakallah khair. Taib di sini wa huwa alladzi ikhtarahu ghairu wahidin min ahli ilmi min ashabin Nabi SAW. Dan ini yang diambil oleh selain satu orang daripada ulama dari kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW, yaitu sholat subuhnya fil golas. Siapa? Abu Bakar, Umar, dan tabi'in setelahnya. Dan ini pendapatnya Imam Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Apa itu? Yastahibuna taglisa bisolatil fajr. Mereka lebih menyukai sholat subuh dalam keadaan gelap. Artinya awal waktu. Baik, sekarang saya minta hadis nomor 154 untuk dibaca. 154 untuk dibaca. 154 untuk dibaca. Akhi Niki. Ustaz. Ya, 154 ya. Maja fil isfar. Hadasana Hanadun hadasana Abdatu wa benu Sulaiman an Muhammad ibni Ishaq an Asim ibni Umar ibni Qatadah an Mahmud ibni Labidin an Rafi ibni Khadijin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu asfiru bil fajri fa innahu ad-damu li ajri.
Qala waqad ruya Syu'batu wasauriyu hadal hadisa an Muhammad bin Ishaq. Qala qala warawahu Muhammad bin Ajlana aidan an asi bin Umar bin Qatadah. Qala fi babi an Abi Barjah al-Islami wajabirin wa Bilalin. Qala Abu Isa hadisu Rafi ibni Khadijin hadisun hasanun sahih. Lanjut Ustaz. Ya, lanjut. Sampai titik. Waqad ra'a ghairu wahidin min ahlil ilmi min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wattabi'ina isharaq bi salatil fajr wa bihi yaqulu Sufyanus Sauriyu qala Safi'iyu wa Ahmadu wa Ishaq ma'nal isfari an yadi hal fajr wala yusakka fihi walam yarau anna makna isfar takhiru sholati. Dasar 6. Baik, sekarang hadisnya tentang isfar. Isfar. Jadi sholatnya bukan taglis lagi di sini. Ya, sholatnya isfar. Isfar ketika cahaya sudah terlihat di langit. Ya. Ada yang pernah sholat isfar? Bukan karena kesiangan ya, bukan karena kesiangan. Ini kalau karena kesiangan saya kira lumayan ada juga lah, gitu kan. Bukan karena kesiangan. Ini karena emang di masjidnya itu sholat berjamaahnya ketika memang langit sudah mengeluarkan cahaya. Ada yang pernah? Nggak ada ya? Taglis semua berarti. Madzhab Syafi'i semua nih. Taib. Nah, jadi di India mungkin ya. Saya 3 kali ke India ya. Sholatnya seperti ini. Sholatnya seperti ini. Sudah isfar, langit sudah bercahaya, baru sholat subuh, qomat. Udah gitu bacaannya panjang lagi, 30 ayat lagi. Waduh, sebenarnya. Buat saya yang pertama kali datang, wah ini jangan-jangan ini rakaat kedua udah di luar waktu subuh nih, gitu kan? Nah ternyata enggak ya. Tapi di sini Hanad Abdah. Hanad. Faedahnya apa? Hanad tafarrada bismi Hanad. Hanad tafarrada bismihi. Nah, biasanya dengan bahasa Arabnya tafarrada bismihi. Menyendiri dalam penamaan Hanad dalam kutubus sittah, 1 orang aja. Nama lengkapnya Hanad bin Sari. Sin Ro'ya. Hanad bin Sari. Taib. Ustadz Silmi itu nanya, maksudnya ini Ustadz kita berbayan yang fisiknya udah nggak ada. Tapi nanya PDF-nya ya, saya mau cari dulu nih, filenya di mana? Filenya di mana? Saya ganti hard disk gitu kan. Nah, hard disk yang lamanya belum saya cek. Nah, Hana. Jadi nanti kalau saya tanya ini Hana bin siapa nih? Nah, jangan sampai bingung. Ya karena yang nggak pakai binnya berarti tafarud biasanya. Kalau nggak masyhur. Ya. Hana tabaqah 10 siko. Abda. Abda. Tabaqah 8 siko. Ya. Muhammad bin Ishaq. Tabaqah 5 Soduk. Tabaqah 5 Soduk. Asim bin Umar bin Qatadah. Tabaqah 4 siko.
Mahmud bin Labid. Wah, ini lupa nih saya. Saya nggak sempat neliti nih. Mahmud bin Labid ini. Rafi bin Khadij, tabaqah 1. Tabaqah 1 ya. Oh, afan ada di sini. Oh, sahabiyun sogirun. Afan. Sahabiyun sogir. Sahabat yang junior. Ya, tabaqah 1 juga. Mahmud bin Labid tabaqah 1, Rafi bin Khadij tabaqah 1 juga, ya. Nah, kata Rafi bin Khadij, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, asfiru bil fajri. Salat subuhlah dalam keadaan isfar. Fa innahu a'dhamu lil ajri. Kenapa? Karena lebih besar lagi pahalanya, ya. Di sini wa fil babi an Abi Barzah al-Aslami wa Jabirin wa Bilalin. Nah, di sini Syekh Mubarakfuri berkata lam akif alaman akhraja hadithahuma fil isfar. Nah, saya nggak tahu nih riwayat Abu Barzah dengan riwayat Jabir yang berkaitan dengan isfar itu adanya di kitab apa tuh? Karena sejauh ini yang saya ketahui waqad akhraja Syekhani anhuma. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Barzah dan Jabir tentang sholat subuh. Itu taglis, at-taglis. Bukan isfar, ya. Qala al-Hafidz fi dirayati wa an Jabirin wa Abi Barzata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusolli subha bi golas. Muttafaq alaih. Bukhari dengan Muslim. Jadi Nabi SAW sholat subuhnya golas, bukan isfar. Golas muttafaq alaih. Jadi kalau hitung-hitungan lah, hitung-hitungan. Muttafaq alaih. Muttafaq alaih. Kalau ini kita katakan, taruhlah ini kita katakan sahih juga, ya. Tapi nggak ada dalam Bukhari dengan Muslim. Ya. Berarti tingkatan berapa dalam maratibus sahih? Muttafaq alaih tingkatan paling tinggi kan 1 nih. Kalau ini hadisnya sahih tapi nggak ada dalam Bukhari dengan Muslim, juga nggak ada syarat Bukhari dengan Muslim, itu tingkatan keberapa? Ayo, tingkatan keberapa? Bebas yang jawabnya bebas. Tingkatan keberapa? Ayo, tingkatan keberapa? Tingkatan ke 7, Ustaz. 7. 7. Ke 7. Ini untungnya kan ngaji Zoom nih. Ngaji Zoom. Kalau santri-santri ngajinya, kalau ngaji offline itu ngajinya dekat saya. Sebatas dengan rotan bisa mukul telapak tangan. Santri. Taib. Tokoh tingkatan 1 dengan tingkatan 7. Tingkatan 1 dengan tingkatan 7. Taruhlah soalnya dua-duanya. Tapi yang didahulukan mah itu kan muttafaq alaih. Tingkatan kesahihannya tingkatan yang paling tinggi dari kesahihannya, ya. Taib. Di sini kita lihat wa Bilal. Tadi Abu Barzah, Jabir dan Bilal. Wa Bilal. Nah, hadis Bilal tentang isfar, ya. Akhraja hadithahu Al-Bazzar fi musnadihi, dalam Musnad Bazzar. Binahwi hadis Rafi bin Khadij, sama kurang lebih dengan hadisnya Rafi bin Khadij ini. Wa sanadihi Ayyub ibnu Sayyar, tapi dalam sanadnya riwayat Bilal ini ada rawi yang dhaif namanya Ayyub bin Sayyar. Walal Bukhari fihi munkarul hadis, kata Imam Bukhari munkarul hadis. Taib. Qala wa qad rawa Syu'bah wa Tsauri hadzal hadis an Muhammad bin Ishaq. Syu'bah dengan Sufyan meriwayatkan hadis ini daripada Muhammad bin Ishaq sama. Di sini siapa nih? Abdah. Ya. Abdah. Saya sudah itu enggak kaidahnya Abdah? Sudah pernah ditulis belum? Pada rimbonnya dibuka. Sudah belum?
Sepertinya belum ya Ustaz kalau abdah. Kayaknya belum. Kayaknya belum. Taib, taib, taib. Kalau belum berarti ain ba dal dengan ta ini dibaca Sudah, baknya. Oh, sudah. Coba Ibu Ela, dibaca Ibu Ela. ada semua dibaca ada dua Amir yang apa? Amir bin Abadah dan Yep. Bajalah bin Abadah. Taib. Ahsanti. Jazakillah khair. Bajalah bin Abadah banyak difatahkan, dengan Amir bin Abadah banyak juga difatahkan, ya. Ini soalnya keluar di ujian. Coba tanya ke senior-senior coba. Ujian Ustaz Miftah seperti apa coba. Ya. Nah, ini kalau nggak ditulis dan diperhatikan, nah nanti ujiannya bisa ini, ya. Bajalah bin Abadah dengan Amir bin Abadah banyak difatahkan. Sisanya dibaca banyak sukun abdah. Taib. Di sini fataba abdah, ya. Maka Syu'bah dengan Sufyan Ats-Tsauri di sini mengikuti riwayatnya abdah, mutabaah, ya. Warawahu Muhammad ibnu Ajlan aydan an Asim bin Umar ibni Qatadah. Kemudian ada lagi di sini Asim bin Umar. Asim bin Umar ini muridnya adalah Muhammad bin Ishaq, tapi ada juga muridnya yang lain Muhammad bin Ajlan. Penguatnya lagi nih, lagi, ya. Fataba Muhammad bin Ajlan Muhammad bin Ishaq fala taqdah an anatu fi sihhatil hadis. Maka Muhammad bin Ishaq ketika menganahkan hadis menggunakan lafaz an di sini maka tidak merusak akan kesahihan hadisnya karena mutabaahnya banyak. Hadis Rafi bin Khadij hadisun hasanun sahih, ya. Hafiz Fathul Bari rawahu ashabus sunan wa sahahahu ghairu wahidin. Kata Hafidz Ibnu Hajar yang mensahihkan hadis ini selain satu orang. Jadi dalam hadis ini ya, dalam Isfar enggak ada dalam Bukhari Muslim. Adanya dalam Sunan Nasa'i, ada dalam Sunan Abu Daud, Ibnu Majah. Berarti empat sunan ya. Imam Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah 4. Tapi Bukhari dengan Muslimnya enggak ada. Yang taglis tadi Bukhari dengan Muslimnya ada. Nah, coba sekarang seperti bertentangan atau tidak nih hadis ini? Kan seperti bertentangan kan? Yang satu mengatakan taglis ketika gelap awal waktu, yang satu mengatakan isfar ketika langit sudah mulai bercahaya, ya, karena matahari sudah mulai mau nampak ya, mau terbit gitu. Terbit fajar nggak sama dengan terbit matahari, ya. Nah, ini kan seperti bertentangan berarti kan. Nah, wa qad ra'a ghairu wahidin min ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam tabi'ina al-iswar bi salatil fajri. Nah, selain satu orang dari kalangan ulama daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka punya pendapat isfar dalam salat. Ya, isfar dalam salat subuh. Tapi yaqulu Sufyan Ats-Tsauri. Nah, ini pendapatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wa huwa qaulul Hanafiyah. Dan ini pendapatnya mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah. Wastadallu bi hadisil bab. Dalilnya apa hadis ini? Hadis ini. Kemudian di sini nah. Wow, terlalu panjang pertanyaan. Nah, ya kita langsung waqala Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq makna isfar. Nah, kan gini sebetulnya. Hadis ini kalau nggak ada pertentangan kan namanya muhkam. Hadis kalau nggak ada pertentangan namanya muhkam. Makanya sebelum kita memutuskan hukum dengan satu hadis, nggak bisa dengan membaca satu hadis saja. Harus menyandingkan jalan-jalan yang lain. Nah, ketika menyandingkan jalan-jalan, ketemu nih sholat subuh. Yang tadinya taglis, ada isfar juga ternyata nih. Gimana? Nah, kalau seandainya hadis tersebut nggak ada yang menentang, berarti namanya muhkam. Kalau ada yang menentang dan bisa disatukan, namanya mukhtaliful hadis.
Nah, kalau di sini Imam Syafi'i memilih mukhtaliful hadis. Hadisnya seolah-olah bertentangan secara zahir tapi masih bisa disatukan. Gimana nih? Kata Imam Syafi'i. Dan Ahmad dan Ishaq, Imam Ahmad dan Ishaq ya, Rohawai berpendapat mana isfar, arti isfar di sini an yadiha al fajru. Pokoknya jelas sudah masuk waktu fajar. Bukan langit bercahaya, bukan. Sudah jelas masuk waktu fajar. Jadi awal waktu juga kalau jelas udah masuk waktu mah ya sudah namanya isfar juga ya. Fala yusyakka fi, enggak diragukan lagi bahwasanya fajar sudah masuk ya. Walam yarau anna mana isfar ta'khir sholati. Mereka enggak melihat yang arti daripada isfar itu adalah mengakhirkan sholat. Mengakhirkan sholat. Kalian bisa bayangin kita itu selama di India ya, selama di India. Adzan itu tetap di awal waktu. Adzan tetap di awal waktu. Tapi kita masih bisa tidur setelah adzan. Ya, kenapa? Karena panjangnya waktu 1 jam kurang lebih. Bisa 1 jam tuh sampai ke waktu qomat. Jadi bisa kita sholat dan jemaahnya nggak ada di masjid maksudnya. Jemaah ramai ke masjid ya mungkin sebelum qomat 5 atau 10 menit. Ya, jadi nggak rame sebetulnya kalau setelah adzan. Nah, nah, yuqalu wada al-fajru yadihu idza adha. Qala al-hafidz fi talkhis qala Ibnu Athir fi nihayah qalu yuhtamul annahum hina amara bi taglisi salatil fajri fi awali waqtiha kanu yusalluna indal fajril awwali. Hirsan wa ragbatan faqala asfiru biha. Ay akhiruha ila an yatlu'a al-fajru ats-tsani. Gini. Kan ada fajar awal, ada fajar tsani. Ada fajar awal, ada fajar tsani. Fajar awal itu nyebar ke langit, ada sinarnya gitu kan. Tapi nggak seperti sinar matahari isfar, ini sinar fajar. Ya. Kalau fajar tsani itu kan memanjang. Fajar tsani itu waktu sholat subuh. Ya. Nah, di sini dijelaskan oleh Ibnu Athir dalam kitab Nihaya fi Gharibil Hadis. Yang antum harus punya juga di kitabnya. Saya belum sempat buka itu kitabnya. Kenapa? Karena penjelasannya di syarah hadis udah banyak. Ya cuman ulama-ulama punya kitab tersebut ya Anda juga belilah kitab tersebut ya. Jadi lafaz-lafaz gharib itu dibahas oleh Ibnu Athir di situ. Nah, di situ kemungkinannya begini, ada dua gini ya kemungkinannya. Kenapa sih disuruh isfar di sini? Yang pertama, mereka sholat golas kan, sholatnya golas. Nah, mereka itu karena semangat mereka untuk sholat subuh. Coba lihat ya. Sahabat ini mungkin kita bilang hari yang paling sedih bagi sahabat ini ketika wafatnya Nabi SAW. Hari yang paling sedih itu ketika wafatnya Nabi SAW. Kenapa? Karena hirs mereka dalam amal agama. Semangatnya para sahabat dalam mengamalkan agama. Datang ke Nabi, datang ke sahabat yang lain. Ada wahyu yang turun nggak hari ini? Ada perintah Allah yang turun nggak hari ini? Nah, ketika ada perintah golas ini, maka mereka semangat untuk sholat dalam keadaan gelap. Sehingga mereka sholat di awal waktu fajar. Fajar awal, bukan fajar tsani. Nah, akhirnya karena mereka sahabat banyak yang sholat di fajar awal, maka dikatakan asfiru biha, maka isfarlah dalam fajar. Artinya apa? Kata Ibnu Athir, akhiruha ilaniyat tul fajru tsani. Akhirkan sholatnya sampai muncul fajar yang kedua. Ayuqa widzalika annahu qala li Bilal nawwir bil fajri qadra ma yubsirul qaumu mawaqi'an nablihim. Taib. Qul hadza jawabu Syafi'i wa ghairihi min haditsil isfar ya. Ini ada jawabannya Imam Syafi'i dan selainnya berkaitan dengan hadis isfar. Nah, jadi satu hadis artinya sama ya. Satu hadis bukan lafadznya sama isfar. Tapi dalam mengartikannya ulama berbeda dalam mengartikannya. Ada yang mengartikan isfar itu mengakhirkan salat seperti mazhab Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri ahli Kufah ya. Ahli Kufah. Ada yang mengartikan itu isfar itu sampai jelas masuk waktu fajar. Itu seperti apa? Ini kan istihad. Ini istihad. Dan kita harus paham dan maklum dalam perkara
Ijtihad. Nah, ini kan masalah dhon nih. Tapi apakah sholat yang di akhir waktu tadi isfar? Apakah mereka sholatnya tidak sah? Enggak, sholat mereka sah. Mereka punya dalilnya ke isfar. Ya, cuman kita kalau ketika membandingkan antara itu tentang pengamalan kita untuk mentarjihkan pengamalan kita. Hadis tentang golas itu di mana posisinya? Di hadis yang pertama, maratibus shahih yang pertama. Ini dua, saya mau milih yang mana ya? Taglis dengan isfar gitu kan. Ya, kita lihat dulu nih posisi hadisnya nih. Golas di mana? Golas di atas, satu. Taib, sekarang isfar di mana? Isfar di 7. Karena syarat Bukhari Muslim pun tidak terpenuhi di sini, tapi sahih. Dia bilang hadisnya sahih. Ya, kata Imam Tirmidzi hasan sahih. Hasan sahih. Nah, jadi ketika kita mengamalkan yang paling tinggi maratibus sahih, itu kan lebih aman. Lebih meyakinkan hati, gitu kan? Lebih meyakinkan hati. Hatinya kuat untuk mengamalkannya. Ya, dan itu pun yang dipilih Imam Syafi'i. Jadi isfar enggak kita tolak. Kalau kita bisa mengamalkan dua-duanya, kenapa kita harus menghilangkan salah satunya? Dua-duanya bisa kita amalkan. Nah, gimana cara mengamalkan isfar? Isfar itu artinya subuh itu fajar sodik atau fajar yang kedua itu sudah jelas terlihat masuk waktu subuh, maka kita sholat. Jadi enggak bertentangan dengan golas. Ikhtilaf seperti ikhtilaf, tapi bisa ittifaq. Ya, bisa untuk disatukan. Ya, baik. Saya kira saya buat materinya dua, sebetulnya dua hadis tentang ikhtilaful fuqaha. Tapi kita bahas pekan depan deh. Pekan depan kemungkinan saya kasih tugas aja ya. Kalau enggak, yang ada yang gantikan saya. Karena saya hari Rabu ini berangkat umroh, insya Allah ya. Gitu untuk kali ini. Taib, ada pertanyaan dulu? 5 menit. Kalau tidak ada, kita tutup ya. Ada pertanyaan? Sebentar. Saya cek dulu. Ustadz, punten mau nanya. Ya, silakan Bu. Ya tadi yang Ustadz sampaikan berarti kalau di dalam hadis itu hanya tertulis nama perawi saja, tidak ada binnya, berarti tadi menyendiri gitu ya Ustadz. Nah, untuk bisa tahu siapanya, artinya kalau menyendiri berarti cuma satu nama gitu Ustadz ya? Ya, Penegasan betul. aja Ustadz. Terus bagaimana cari binnya siapa gitu, di mana gitu. Yuk, cari Syukur bin. Ustadz sebelumnya. Ya, taib, jazakillah khair. Carinya di kitab biografi. Yang paling minim kita miliki adalah kitab Takribut Tahdzib. Takribut Tahdzib Ibnu Hajar. Kitabnya tipis aslinya. Tapi yang saya punya tebal. Karena saya pengennya muhakkoknya ada tahkikan di situ. Tapi kalau tanpa tahkikan itu kitabnya tipis. Kitabnya tipis. Nanti kita cari Hannad aja udah keluar nanti Hannad bin Fulan dan nggak ada nama yang lain di situ. Yang musyrikat Hannad itu cuma satu. Misal atau misalkan Ma'an. Nanti keluar Ma'an bin siapa? Ma'an bin Isa. Nah, ketika tafarud dia udah nggak usah dicantumin. Kecuali Waki. Nah, Waki ini nggak dicant. Waki itu bukan tafarud, enggak. Tapi nanti kita lihat nanti di Sunan Tirmidzi atau Kutubus Sittah, Waki ini nggak ada tambahan binnya. Kenapa? Apakah memang tafarud? Enggak tafarud. Tapi kok bisa Ustaz gitu? Ya, kalau dimutlakan dalam Kutubus Sittah Waki aja berarti Waki Ibnul Jarrah. Itu aja. Tapi Waki yang lain ada. Nanti dijelasin kalau Waki yang lain, Waki bin Fulan. Tapi kalau Waki Ibnu Jarrah nggak dicantumin binnya. Waki aja. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi yang harus kita punya kitab Takribut Tahdzib. Ya, itu harus punya untuk mencari itu binnya siapa kalau hanya namanya saja. Ya. Sekira cukup ya, nggak ada pertanyaan. Hadza khairu wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dari semua, mudah-mudahan perjalanannya lancar.
pulang kembali ke Indonesia keadaan sehat, umrohnya mabrur, makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan ya Ustaz Al-Guri.